Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Muhammad Nasir. Di sini saya akan membuat sebuah tugas perkuliahan saya, mata kuliah tindak pidana korupsi, yaitu tentang tindak pidana korupsi suap menyuap. Untuk itu, marilah kita sama-sama lihat video berikut ini. Saya dengar tahun ini ada pergantian camat ya Pak. Jadi gini, saya mau mencalonkan diri sebagai camat di Kecamatan Asaljadi ini Pak. Jadi ini berkas-berkas saya Pak. Lihat. Jadi kira-kira persyaratan menjadi camat apa saja ya Pak? Ini Mas, kalau misalnya menjadi camat itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Islam, ya. Kemudian menjunjung tinggi Pancasila, kemudian pegawai negeri sipil, dan yang terakhir itu memiliki pengalaman minimal 2 tahun di pemerintahan desa. Kebetulan kalau yang pengalaman, saya belum punya pengalaman Pak. Saya baru 1 bulan menjadi PNS Pak. Gitu ya Mas ya. Berarti Masnya kurang memenuhi syarat yang diajukan. Kalau begitu Mas belum bisa menjadi camat di desa Asaljadi. Apa tidak bisa dibantu Pak? Kalau Mas karena Mas ini tidak memenuhi syarat, jadi kan tidak bisa membantu. Bagaimana kalau untuk melancarkan saya menjadi calon camat di Kecamatan Asaljadi ini, saya ada kasih sesuatu nih Pak. Apa nih Mas? Astagfirullah. Terima hal kayak gini. Gak Atau bisa Mas. saya tambahin deh, Kita ini bekerjanya profesional. demi kelancaran saya menjadi calon, tolong Pak. Ya. Apalagi nih Mas? Ini parah nih. Wah, terima nggak ya? Lumayan juga nih buat beli chip. Yaudah deh Mas, saya terima. Ini saya bantu, tapi Mas jangan rahasia juga ya. Jangan sampai ada yang tahu kalau Mas saya bantu. Terima kasih bantuannya. Selamat. Nanti saya usahakan Mas saya dipilih sebagai camat di Asaljadi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Akhirnya aku bisa jadi camat. Nah, dari video tadi itu merupakan sebuah tindakan suap menyuap, yang mana suap menyuap ini juga masuk kategori tindak pidana korupsi. Suap adalah memberi sesuatu baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajiban baik pemerintahan itu dilakukan atau tidak dilaksanakan. Definisi suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Pasal 2 yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan. Selain itu, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tindak pidana suap, yakni dalam pasal 209 dan pasal 210 KUHP pidana penyuapan aktif serta pada pasal 418, pasal 419 dan pasal 420 KUHP. Ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengaturnya. Di antaranya yakni pada pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Nah, adapun unsur-unsur suap, yang pertama yaitu adanya penyuap. Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan di luar prosedur atau memiliki posisi strategis. Nah,
Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja, mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Nah, unsur yang kedua yaitu adanya penerima suap. Penerima suap disebut juga dengan al-murtashi, yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Unsur yang ketiga yaitu adanya penghubung atau perantara dari keduanya. Maksud adanya penghubung atau perantara dari keduanya yaitu orang yang membantu dalam proses terjadinya tindak suap, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, unsur yang keempat yaitu barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap, yaitu sebuah harta yang diberikan kepada penerima suap dari seseorang yang melakukan suap, baik itu berupa harta, uang, maupun jasa. Nah, oleh sebab itu, kita dilarang untuk melakukan tindak suap menyuap karena selain melanggar hukum negara, tindakan suap menyuap juga melanggar hukum agama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.